Xiaoyang, akhirnya aku menemukanmu. Ibu Ratu menyetujui pernikahan kita, dan akan memberimu gelar adipati yang diwariskan turun-temurun. Putri Kaelina, aku sudah punya istri. Lupakan saja, Jia Bailai. Apa maksudmu ini? Mau merebut takhta? Bos, Anda adalah pemimpin Istana Naga, yang menaklukkan Barat sendirian. Aku tidak berani. Jia Bailai memohon Sang Raja Naga kembali. Mohon Sang Raja Naga kembali. Cukup. Di mana kristal darah api? Buru-buru pulang buatkan istriku sup ayam. Kristal darah api, benda paling panas, 1.000.000 per gram. Kau malah pakai buat sup? Sia-sia sekali. Xiaoyang, apa aku tidak cantik? Kau lebih memilih jadi menantu Dian Zhou daripada menikahiku. Kalau dunia bawah tanah tahu kau absen 3 tahun. Barat sudah kacau. Mengancamku? Kalau Barat kacau, negaramu yang pertama ku hancurkan. Ampun, Sang Raja Naga. Bukan itu maksudku. Sudahlah. Aku akan menunggumu. Hampir makan siang. Kalau tak ada urusan, aku pulang dulu. Bos, JK International Finance Group minta dibeli. Diprediksi bisa untungkan Istana Naga 300 miliar. Kekuatan bawah tanah kuil matahari ingin bergabung. Buru-buru pulang buatkan istriku sup ayam. Urusan kecil seperti ini, putuskan sendiri. Jangan cari aku lagi. Kau sok suci. Bikin sup ayam lebih penting dari segalanya. Xiaoyang, kau pemimpin Istana Naga. Tak mungkin selamanya Dian Zhou. Aku akan menunggumu. Bu. Ceraikan Yunshu. Ini juga keinginan Yunshu? Pentingkah itu? Sungguh tak tahu, 3 tahun lalu. Kenapa kakek membawa kau, si imut ini, jadi menantu keluarga kami? Kalau tidak, Yunshu kami bisa nikah dengan orang kaya, sudah sukses besar. Karena hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Ye Yunshu punya tubuh ekstrim dingin. Salah satu dari 8 penyakit langka, perlu kristal darah api yang dimurnikan dengan energi panas setiap hari. Selama 3 tahun baru sembuh total. Kristal darah api 1.000.000 per gram, langka. Energi panas pun belum pernah terdengar. Apakah langit sungguh ingin mengambil cucuku ini? Dia tidak akan mati. 15 tahun lalu, aku kelaparan dan hampir mati di jalanan. Cucumu menyelamatkanku. Hari ini aku akan menyembuhkan penyakit dinginnya untuk selamanya. Sebagai balas budi atas nyawaku yang diselamatkan. Jangan, Naga Raja. Istana Naga menjaga kestabilan Barat. Kalau yang mulia pergi, Barat pasti kacau. Aku akan menyamar dan menikah masuk keluarga Ye selama 3 tahun. Tidak boleh ada orang ketiga yang tahu hal ini. Terima kasih, Naga Raja Yewanian. Terima kasih atas kebaikan Naga Raja. Sudah, kamu cerai atau tidak? Kalau tahu orang yang kalian paksa untuk cerai adalah Raja Istana Naga yang menguasai dunia bawah tanah Barat. Dan dikejar-kejar putri kerajaan, pasti kalian menyesal. Sudahlah, 3 tahun sudah. Tinggal 1 bulan lagi. Penyakit dingin Yunshu bisa disembuhkan total. Sehabis sebulan aku tidak akan menempelinya. Tapi sekarang dia masih butuh aku. Dasar tidak tahu malu. Kamu cuma mau menumpang hidup di keluarga ya terus, ya? Aku tidak akan cerai. Dia kan orang yang tidak punya masa depan. Ikut dia mau makan angin saja? Cepat cerai. Cari suami yang kaya. Kamu anggap aku apa? 3 tahun lalu suruh aku nikahi Xiaoyang. Sekarang suruh aku kawin lagi. Aku barang dagangan keluarga Ye. Kurang ajar. Wah, berani. Menantu keluarga Ye berani melawan. Yunshu, kamu lihat kan? Hari ini kamu harus cerai dengannya. Cukup. Keluarga Ye tidak hidup dari jual anak perempuan. Kok jadi berani? Kalau kamu memang mampu, dapatkan kontrak dari grup janda. Kalau tidak, kamu temui Pangeran Zhao. Grup janda tidak akan sudi lihat skala bisnis keluarga Ye. Paman sudah coba beberapa kali, ditolak mentah-mentah. Mustahil kerjasama bisa tercapai. Aku tidak peduli. Antara kamu berhasil dapatkan kerja sama grup janda, atau pria ini harus pergi dari keluarga Ye. Kalau tidak, tunggu saja dipecat dari keluarga. Ini tidak adil. Terima saja. Xiaoyang. Aku percaya kemampuanmu. Hahaha, urusan ini sudah diputuskan. Aku kasih waktu 1 hari. Xiaoyang, aku tunggu kamu diusir dari keluarga Ye. HMPH. Kamu gila? Hal seperti ini kok bisa diterima? Kamu hampir diusir dari keluarga Ye, tahu? Tenang, kamu pasti bisa berhasil. Kamu kenal bos grup janda? Kamu punya hubungan dengan grup janda? Kamu bahkan gak tahu pintu grup janda menghadap kemana. Kenapa kamu terima tawaran itu? Kamu cuma bisa masak sup ayam. Apalagi yang bisa? Ah, perusahaan kecil kayak grup Jianda, aku nggak sudi tahu. Nego kerjasama, kan cuma urusan 1 telepon. Jia Bailai. Kasih tahu ke perusahaan Jianda di Juan. Istriku besok mau nego kerjasama sama mereka. Tenang, bos.
Aku suruh mereka sambut istri bos dengan standar tertinggi. Cukup omong kosong. Mau cerai atau enggak? Selain itu, sebulan lagi akan ada pesta naga. Aku mau umumkan identitasku, kembali ke Istana Naga. Sup ayam ini udah aku minum 3 tahun, aku udah bosan. Ini buat kesehatan, cepetan minum. Panas banget. Sup ayam pakai kristal darah api, mana mungkin gak panas? Udah puas lihat? Belum, Maksudku, makasih istri udah belain aku kemarin. Kamu masuk keluarga kami, pasti aku lindungin. Kalau gitu, istri. Malam ini kita bisa tidur bareng gak? Nggak bisa. Waktu nikah udah disepakati, kamu tidur di sofa. Kita udah nikah 3 tahun, gini ya melanggar hukum. Aku mau lapor polisi nih. Waduh, tahu. Xiao Yang, kapan kamu bisa jadi lelaki sejati? Sedikit berusaha? Sebulan lagi, hidup biasa-biasa aja ini bakal berakhir. Rasanya agak sayang juga sih. Tapi, dengan umumkan identitasku di Pesta Naga, harusnya bisa jamin keamananmu seumur hidup. Istri, udah sampai grup Jianda. Aku duluan naik. Kamu buta? Abu rokok di asbak aja nggak dibersihin. Cepat bawa keluar buat dibersihin. Hari ini ada tokoh penting dari Istana Naga yang dateng. Ini kesempatan langka buat aku, Wang Jianda. Kalau kalian bikin gagal, aku culit kalian. Iya. Tokoh penting Istana Naga juga harusnya udah sampai ya. Istri, udah sampai grup Jianda. Kemarin malam disuruh tidur cepet gak mau, ngantuk kan sekarang. Diam. Di luar jangan panggil aku istri. Kamu nggak serius pelajari data? Gimana mau nego sama grup Jianda? Dasar. Aku duluan naik ya. Sayang, kenapa kamu? Salah kamu. Kalau bukan karena kamu suruh aku terima kasih ini, aku nggak bakal dipermalukan begini. Kalian cowok-cowok semuanya menjijikan. Wang Jianda. Jia Bailai, dalam 2 menit. Aku mau data rekaman CCTV grup Jianda dalam setengah jam terakhir. Kukira ini orang penting dari Dragon King Palace. Ternyata cuma orang keluarga Ye. Sayang. Asal kamu mau tidur sama aku sekali, mungkin aku setuju. Pak Wang, aku datang dengan tulus untuk bahas kerjasama. Tolong perhatikan kata-kata Anda. Dikasih muka malah nggak mau. Aku cuma suka urus bisnis di atas ranjang. Asal kamu lepas baju, mungkin aku tanda tanganin ini. Berani ganggu cewekku, cari mati. Cuma cewek muda keluarga Ye, buat aku semangat sia-sia. Orang penting Dragon King Palace ini kok belum datang juga. Datang. Kamu siapa sih? Saudara, siapa gerangan? Siapa aku nggak penting, yang penting. Kamu menghina orang yang salah. Siapa? Kasih kamu 2 syarat. Pertama, sujud minta maaf ke Ye Yunshu. Setuju kerja sama keluarga Ye. Kedua, aku bunuh kamu sekarang. Aku, Wang Jianda. Dian Zhou juga orang terpandang. Bunuh aku, keluarga Ye kalian bakal aman? Kamu memang gak layak aku urus langsung, ganti syarat. Pertama, tetap sujud minta maaf ke Ye Yunshu. Setuju kerja sama keluarga Ye. Kedua, aku bikin grup Jianda kamu bangkrut sekarang. Wahaha, Kasih waktu 1 menit buat mikir. kamu lagi ngimpi ya? Perusahaanku go public, nilai ratusan miliar, bilang bangkrut langsung bangkrut? Kamu siapa sih? Kalau dalam 1 menit aku nggak telepon, bikin Jianda bangkrut. Siap, Dragon King. Waktu mulai.
Dibilangin malah makin jadi, aku takut nih. Bocah, kasih 2 pilihan juga. Pertama, sujud minta maaf. Kedua, aku suruh orang habisin kamu. Kasih 30 detik. Tinggal 20 detik. Bocah, masih pura-pura aja. Nanti kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup. 4 3 2 1. Waktu habis. Bocah, bukannya kamu bilang mau membuatku bangkrut? Kalau kamu tidak bisa, sekarang giliranku. Hahaha. Pak Shen. Tokoh besar dari Dragon King Hall akan datang? Yang bermarga Wang? Kamu berani menyinggung tokoh besar Dragon King Hall? Grup Jianda, kalian tunggu saja kehancurannya. Direktur Wang buruk, perusahaan diserang hacker. Semua barang online di harga 10 sen, diborong habis. Divisi IT tidak bisa tutup backend. Kerugian diperkirakan 500 juta. Direktur Wang, masalah besar. 7 perusahaan mitra berturut-turut menelpon untuk batalkan kerjasama. Direktur Wang, saham perusahaan anjlok, sudah turun miliaran. Investor retail pada jual, dibeli murah. Porsi saham pihak lain hampir melebihi kamu. Kamu, semua ini ulahmu kan? Sudah kuberi kamu kesempatan 1 menit. Juga 2 pilihan. Kamu sendiri yang tidak berusaha. Ternyata Anda adalah tokoh besar Dragon King Hall, Tuan. Saya segera pergi sujud minta maaf ke Ye Yunshu. Kalau dari awal bilang begitu, tidak akan ada masalah ini. Hentikan serangan. Terima kasih Tuan atas kemurahan hati. Masih belum selesai, Wang. Sore ini, aku ingin lihat kamu sujud minta maaf ke Ye Yunshu. Dan dirikan kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Atau, aku tidak keberatan menghapus keluarga Wang. Pasti dilaksanakan. Oh ya. Jangan bocorkan identitasku. Kalau tidak, Wang tetap akan hilang. Ini hobi apa sih? Tidak apa-apa. Nilai pasar 7 miliar lebih, cuma rugi 1 miliar lebih. Cedera otot dan tulang. Cuma cedera otot dan tulang sedikit. Direktur Wang, lihat, saham kita dibeli di titik terendah. Pemegang saham bernama Xiao Yang, sudah lebih dari 51%. Grup Jianda berganti pemilik. Wah, Direktur Wang. Sayang, kamu Kerjasama dengan grup Jianda gagal. Kamu sebentar lagi akan diusir dari keluarga Ye. Tenang, aku ikut kamu. Bertahun-tahun ini aku tabung beberapa juta. Kita berdua hemat, cukup untuk hidup. lari. Aduh, cepatlah. Dengar dulu, istri. Istri, dengar dulu. Berdiri. Apakah urusan kerjasama tidak berhasil? Baru tunggu setengah hari, nanti pasti aku urus. Kalau kamu bisa dapatkan kerjasama grup Jianda, aku panggil kamu ibu. Wah, sudah siap-siap koper, mau jusir dari keluarga Ye ya? Bagus juga, biar nggak malu kalau dibuang. Malu banget deh. Wah, Bos Wang, angin apa yang bawa Anda ke sini? Bos Wang, sampai-sampai ke rumahku mengejar. Sudah kubilang aku tidak akan setuju. Nona ya salah paham, saya datang untuk tanda tangan kontrak. Bawa kontrak untuk memaksa pun percuma. Sudah kubilang aku tidak akan setuju. Nona Ye, Bukan, meski kamu berlutut, aku tetap tidak akan setuju. Kamu ngapain sih? Nona Ye, beri kami Jianda 1 kesempatan kerjasama. Loh, Bos Wang, ini sebenarnya bagaimana? Nona Ye, saya buta, tidak kenal orang hebat. Beri saya, yo ini. 1 kesempatan. Syarat apapun bisa diajukan. Kerjasama eksklusif, setahun 10 miliar, bagi untung 50%. Ini kan syarat sepihak untuk grup Jianda? Bos Wang, bawa kontrak palsu buat mempermainkanku. Seru ya? Tidak. Nona Ye, ini sudah distempel, benar-benar asli. Nona Ye, Anda cukup 1 kata, di belakang Anda. Jangan ungkap identitasku. Kalau tidak, keluarga Wang akan lenyap. Orang besar di belakang Anda itu, bisa menghancurkan grup Jianda kami. Orang besar di belakangku? Tanpa izinnya, aku tidak bisa kasih tahu. Kontrak, tugasku selesai. Kamu beruntung.
Siapa sih orang besarnya? Haha. Yunshu, aku baru pulang dari luar negeri. Langsung cari kamu. Keluarga Tuan Zhao pasti khawatir ya. Cepat pulanglah. Yunshu, membuatmu hidup dengan sampah selama 3 tahun. Adalah salahku. Untuk menebus kesalahanku padamu. Aku akan usahakan agar kamu cepat bercerai dengan sampah itu. Lalu, kamu bisa hidup dalam kebahagiaan kita. Berdiri. Tuan Zhao sedang melamar Nona Ye di dalam. Orang luar dilarang masuk. Pertama, ini grup Y, aku bukan orang luar. Kedua, Ye Yunshu adalah istriku. Kamu siapa? Berani-beraninya menghalangiku. Istri kamu? Kalau Tuan Zhao suka, mau apa lagi? Bahkan ibumu sendiri pun harus kau serahkan. Minggir. Marah ya? Sudah lama dengar, Nona Ye menikahi orang tak berguna. Sampai ranjang pun tak boleh naik, itu kamu kan? Nanti Tuan Zhao dapat si cantik, kamu bakal diusir. Aku ulangi, minggir. Badan kecil gini, nggak dengar ya? Tuan Zhao, di sini pun kamu berani ganggu? Rusak suasana Tuan Zhao, kubunuh kau. Yunshu, seantero Yansou. Hanya aku yang cocok denganmu. Bunga ini, terima dulu. Nanti aku lamar kamu resmi. Terimalah, Yunshu. Rame sekali ya. Sayang, siapa tua bangka ini? Kasih bunga pula. Niatmu ku terima, tapi istriku alergi serbuk sari. Kamu siapa? Kamu berhak bicara? Cepat pergi. Dia suamiku, Xiao Yang. Ini putra sulung keluarga Zhao. Zhao Fangxiong, Tuan Zhao. Oh, jadi kamu menantu yang lucu itu ya? Hahaha, senang bertemu. Aku sabuk hitam taekwondo 8 dan karate 9 dan. Awas ku hajar kau. Tantang adu kekuatan? Cari mati. Aduh, anak ini aneh. Saudara Zhao, kita cocok. Sama-sama suka istriku. Artinya kita punya hobi yang sama. Aduh, sakit. Lepas, boleh nggak? Xiao Yang, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan. Dia dari 4 besar keluarga Yin Chuan, aku tak berani lawan. Cepat lepas. Lepas. Ah, Ganggu Yunshu lagi, aku tak segan. sombong sekali. Kau tahu siapa aku? Berani saingi aku dapatkan Yunshu? Aku penerus grup Zhao. Aset keluarga kami ratusan miliar. Aku suami Yunshu. Usia 18 masuk Universitas Yan, 21 studi di Eropa. Gelar ganda ekonomi dan hukum, S2 S3 lulus. Aku suami Yunshu. Keluarga Zhao punya 50 perusahaan di Yansou. Mencakup semua sektor. Aku suami Yunshu. Posisiku tinggi, aku sudah ke banyak negara di dunia. Aku suami Yunshu. Selain status menantu lucu yang tinggal di rumah istri, kamu punya apa lagi? Aku kasih tahu. Sudah pasti aku yang rebut dia, Yesus pun tidak bisa menghalangiku. Kudengar kalian berdua belum pernah tidur bersama, kan? Sudah 3 tahun ya, Yunshu? Ini. Hahaha, ternyata tebakanku benar. Kesucian Yunshu adalah milikku. Xiao Yang. Kodok tetap kodok, mana mungkin bisa makan daging angsa? Mimpi kali, hahaha. Ini kan sudah makan. Bajingan. Tunggu dia pergi. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Lihat apa? Suami mencium istri itu wajar. Istriku sangat menikmati. Kamu merotot untuk apa? HMPH, kamu memang jagoan. Kita lihat saja nanti. Yunshu, besok kita akan bertemu lagi.
Tuan Sao, Pangeran Sao, si imut. Sudah cukup pegangnya? Belum, pegang lagi sebentar. Lepaskan. Berani-beraninya kamu. Yunshu. Besok kalau Zhao Fangxiong berani datang lagi, aku hadapi dia untukmu. Hari ini kamu membuatnya kehilangan muka. Besok dia pasti akan menggunakan pengaruh keluarganya untuk memaksa keluarga Ye menyerah. Kita tidak mampu melawan mereka. Tenang saja, istriku. Datang masalah, kita hadapi. Datang air, kita timbun. Zhao Fangxiong, kalau kamu berniat jahat pada Yunshu, jangan salahkan aku menghancurkan keluarga Zhao. Meski aku tidak ingin membuat Yinzhou gempar. Tapi jangan coba-coba sentuh batasanku. Bu, hari ini ibu cantik sekali. Anak ibu ini memang pandai bicara. Gaya rambutnya juga bagus. Sial, jangan marah. Aku duluan ke kamar. Sebenarnya kamu mau apa? Kontrak dengan grup Jianda. Sudah aku dapatkan. Kenapa kamu masih menyasar Xiao Yang? Entah siapa orang penting yang membantumu. Yang jelas, si sampah Xiao Yang ini hanya dapat keberuntungan buta. HMPH, Bu, aku sudah tahu siapa orangnya. Siapa? Cepat katakan. Yang bisa membuat direktur uang tunduk patuh. Hanya 4 keluarga besar. Di antara 4 keluarga besar ini, yang tertarik pada kakakku, yaitu Zhao Fangxiong yang baru pulang dari luar negeri. Sore ini undangannya sudah datang. Mengundang kakakku untuk temu janji. Iya ya, kenapa aku gak kepikiran? Kalau memang dia... Itu malah jadi keberuntunganmu, Yunshu. Yunshu, kamu harus cepat-cepat deketin keluarga Zhao. Siapa tahu, keluarga Ye kita bisa jadi keluarga kelas 1 di Yinzhou juga. Kakak, aku iri banget sama kamu. Udah nikah aja, masih aja punya pesona gede, sampai para bujangan di Yinzhou pada tergila-gila. Ngapain kalian cerita soal ini ke aku? Aku udah nikah. Syarat yang kamu bilang udah aku penuhi. Jangan bahas hal ini lagi. Itu kamu yang lakuin? Itu cuma karena muka baik si Tuan Zhao. Besok kamu harus ke sana. Kalau sampai nyinggung keluarga Zhao, keluarga Ye juga gak bakal nerima kamu. Xiaowan, ya? Besok kamu temenin kakakmu ya? Tenang aja, Bu. Serahin aja ke aku. Kak, masa mau ngedata bawa suami? Aku belum pernah lihat keluarga yang ngaturin kencan buat cewek yang udah nikah. Itu karena kamu gak berguna. Udah, cepetan masuk. Yunshu, sini duduk. Ah, Nona Ye, silakan ke sini. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara Xiao juga datang? Ini pertama kalinya. Saudara Xiao restoran kelas atas kayak gini, ya? Gak apa-apa, mau makan apa pesan aja. Aku yang traktir. Dia mana pernah makan yang kayak gini? Lihat tuh kakakku. Ikut dia jadi kurusan. Pelayan. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Yang ini. Sudah. Oke, ternyata Tuan Zhao jago juga bahasa Prancisnya. Pasti sering ke tempat-tempat mewah kayak gini. Gak kayak orang kampungan yang lain. Untuk semalam aku belajar 2 kalimat bahasa Prancis, ternyata berguna. Siap, orang kampungan kayak kamu gak bisa nanding aku. Biasa aja, cuma hobi sampingan, ngerti dikit-dikit. Bahasa Prancisnya saudara Zhao emang biasa aja, setara anak umur 3 tahun. Oh, kayaknya saudara Xiao mahir banget ya soal bahasa Prancis. Xiao Yang, jangan sok-sokan di sini. Susah amat ngakuin orang lain lebih hebat. Sehari-hari cuma di rumah jadi bapak rumah tangga. Mau belajar di mana? Dari TV? Udah, silakan, jangan banyak ngomong. Silakan pesan. Kalau saudara Xiao memang mahir banget bahasa Prancis. Ya udah, silakan yang pesan. Xiao Yang, aku mau lihat gimana kamu bakal malu di depan Yunshu. Nona cantik. Saya mau 1 kubis Paris. Kerang senja kues dengan foie gras. Gulungan salmon dengan marjoram. Baiklah, Monsieur. Bahasa Prancis Anda adalah aksen Prancis murni. Saya mendengar suara kampung halaman saya. Saya sangat senang. Ini nomor ponsel saya. Bisa saya bercanda, Anda Mami? Anda terlalu antusias, saya sudah punya istri. Nona, saya benar-benar iri Anda punya suami yang begitu hebat. Xiao Yang. Kalian ngomong apa? Dia bilang bahasa Prancis saya bagus, mau kencan malam ini. Tentu saja saya tidak bisa setuju. Bisa sedikit bahasa Prancis hebat ya? Kalau saya tiap hari di rumah nganggur. Saya juga bisa banyak bahasa, tidak seperti Tuan Zhao kita. Sibuk setiap hari, tidak akan memikirkan hal-hal seperti ini. Yunshu, Xiaowan benar. Pernikahan tanpa materi tidak akan bahagia, menikahlah dengan saya. Keluarga Zhao akan memberi Anda kehidupan yang Anda inginkan. Tuan Zhao, Anda belum minum. Kok sudah mabuk? Saya tidak mabuk, saya hanya sakit. Sakit ya pergi berobat dong. Meskipun kekayaan saya miliaran, dokter ahli pun bisa saya bayar. Tapi dokter bilang penyakit saya ini, obat dan batu tak bisa sembuhkan.
Hanya Anda yang bisa mengobati. Tuan Zhao kelihatannya tidak seperti orang sakit. Karena yang saya derita adalah rindu. Anda memang sakit. Betul, saya rindu, bukan ini. Maksud saya, Anda benar-benar sakit. Ternyata Tuan Xiao tidak hanya fasih berbahasa Prancis, tapi juga ahli dalam pengobatannya. Lebih paham dari Anda. Kalau begitu saya minta Tuan Xiao periksa saya baik-baik. Kalau tidak bisa melihat apa-apa, jangan salahkan saya tidak ramah. Xiao Yang, Anda paham apa soal pengobatan? Jangan mengutuk Tuan Zhao di sini, kalau karena Anda. Kerja sama keluarga Ye dan Zhao kami rusak. Keluarga Ye kami tidak akan berakhir dengan Anda. Xiao Yang, jangan bicara sembarangan. Kalau saya benar, Kalau Anda benar, saya akan berikan uang pemeriksaan jutaan. sepakat. Saudara Zhao, apakah sering pegal pinggang dan punggung, lemas anggota badan, pusing kepala, sering berkeringat dingin tengah malam? Ya, Saudara Zhao, apakah sering pegal pinggang dan punggung, lemas anggota badan, pusing kepala, sering berkeringat dingin di tengah malam? Maaf Tuan Xiao. Gejala yang Anda sebutkan, saya tidak punya satupun. Ada atau tidak, Anda yang paling tahu. Dengan saja omongan Anda, seolah-olah serius sekali. Saya malah ingin bertanya, penyakit apa yang saya derita? Gejala ini ada atau tidak, kalau tidak mau mengaku. Saya bilang pun tidak ada gunanya. Ada, itu karena saya terlalu sibuk bekerja. Terlalu lelah. Hah, Saudara Zhao. Ini gejala ginjal lemah. Kalau saya tidak salah tebak. Akhir-akhir ini Anda sering makan daging kambing, ucai, teripang, abalon. Omong kosong. Saya cuma kelelahan saja. Saudara Zhao, ini karena setiap malam hura-hura, terlalu sering berhubungan. Saya sarankan Anda mengurangi, nanti cepat lemas, cepat tua. Kamu. Hah, tak kira demi bersama Yunshu. Cara fitnah dan menjelekkan seperti ini pun dipakai. Saya fokus pada karir, mana mungkin terlalu sering berhubungan. Betul, Tuan Zhao kan penerus grup Zhao, sibuk setiap hari. Lihat wajahmu yang bejat ini, 3 tahun tidak satu kamar dengan kakak saya. Banyak kali sendirian di kamar, sembunyi-sembunyi nonton video porno. Lakukan hal-hal cabul. Saudara Xiao mau bagaimana itu haknya, tapi ada 2 wanita di sini. Kita tidak bahas ini, ayo makan dan minum saja. Saudara Zhao ginjal lemah, lebih baik tidak minum alkohol. Seperti kata pepatah, sejak dulu orang bijak selalu sepi, hanya peminum yang dikenang. Saudara Xiao, berani minum 2 gelas dengan saya? Rupanya kamu benar-benar manis, minum aja tidak berani. Baik, saya senang menemani. Bagus. Saya masih bisa minum. Minum. Saudara Zhao tidak kuat ya? Xiao Yang, kamu tidak apa-apa? Anggur ini cuma untuk kumur-kumur. Direktur Zhao, tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Jangan sentuh saya. Saya ginjal lemah. Saya terlalu sering berhubungan. Saya cari cewek manis setiap hari. Wahahaha. Xiao Yang, menyuruhmu temani Tuan Zhao minum. Itu menghormatimu, siapa suruh kamu memaksanya sampai begini? Cukup. Xiao Yang, kita pergi. Karena Tuan Zhao sudah mengaku. Maka 1 juta ini saya terima dengan senang hati. Ayo kak, Saya terlalu sering berhubungan. Xiao, gimana gue jelasin ke ibu? Mbak, bayar dong. Gue yang bayar. Totalnya 121.300. Bayar pakai kartu atau tunai? Gue lemah ginjal. Kamu dulu pernah sekolah di luar negeri? Kerja di luar negeri, tapi nggak sekolah. Nggak sekolah di luar negeri. Kok kamu pikir gue hebat? Jangan sok hebat. Sekuat apapun kamu, apa hubungannya sama gue? Kalau bukan karena nggak tega sama keluarga, gue nggak bakal bawa kamu pulang. Hei, kamu bisa bahasa Prancis, mending kerja di perusahaan gue jadi sales. Gajinya lumayan. Bisa bahasa Prancis? Apa hubungannya sama sales? Nggak mau. Kamu nggak bisa punya ambisi dikit? Apa kamu mau terus-terusan dihina keluarga gue? Gue enggak peduli pendapat orang. Kalau kamu punya ambisi dikit aja, keluarga gue nggak bakal maksa gue buat mendadak buta. Apa? Kamu beneran nggak peduli sama sekali? Yunshu, kamu kenapa? Gue sesak nafas. Jangan marah, kita pulang. Gue lupa, tubuh dingin ekstrim gak boleh marah. Cuma mau balas budi aja masuk keluarga Ye. Tapi kenapa rasanya sakit hati? Aduh, sup ayam lagi. Udah 3 tahun gue minum ini. Gue beneran nggak mau minum lagi. Kristal darah api, 1 juta per gram.
Ini lebih mahal dari makanan Prancis. Kamu minum, gue setuju kamu kerja. Sepakat. Tunggu. Kamu yang kerja. Kenapa gue yang disiksa? Soalnya kamu cinta sama gue. Siapa yang cinta sama orang lemah kayak kamu? Itu, maaf ya. Gue cuma mau kamu punya ambisi. Gue coba. Nah, malam ini kita bisa barengan nggak? Nggak boleh. Kamu keluar. Yunshu, kayaknya gue jatuh cinta sama kamu. Oke. Mulai sekarang, kamu resmi jadi sales di grup Y. Semangat, kerja yang baik. Oke. Dengar nggak? Suami Buye itu kerja di sini. Jangan-jangan dia? Wah, 3 tahun numpang hidup Buye. Pria kayak gini emang langka. Hai pendatang baru, kamu suami Pak Tuan Ye, ya? Kamu pikir kamu pantas untuk Pak Tuan Ye kami? Urusan aku dan Yunshu jangan kamu ikut campur. Si imut ini juga pantas untuk Yunshu? Bocah, karena sudah jatuh ke tanganku, lihat bagaimana aku mainin kamu. Xiao Yang, aku dengar kamu sudah jadi menantu masuk 3 tahun. Pak Tuan Ye bahkan tidak menyentuhmu 1 jari pun. Beneran? Urusanmu apa? Aduh. Meneer Sang, hahaha. Wah, yang ini adalah rekan baru kita, Xiao Yang ya? Hom. Selamat datang. Aku Meneer Sang Qiang dari Departemen Bisnis Perusahaan. Nanti, kita semua akan mengurusimu. Orangnya jauh-jauh itu, biasanya bicaranya memang begitu. Laki-laki kan, harus lapang dada. Jangan dimasukkan ke hati. Iya, nggak jantan banget. Xiao Yang, kamu biasanya pergi pulang kerja naik mobil apa? Dia yang hidupnya numpang, mana bisa beli mobil? Dia pasti naik motor listrik. Mener Zhang tanya, kamu bisu? Mener Zhang, lihat dia sombongnya. Xiao Yang, kamu hari ini meski pertama kali kerja, tapi harus segera masuk ke suasana kerja. Perusahaan punya tugas penting buat kamu. Tapi, kalau kamu nggak bisa selesaikan tugas ini, menurut peraturan bisnis perusahaan, gajimu bakal dipotong. Bisa. Jawabannya cepet banget. Oke, perusahaan lagi cari seorang endorser. Aku harap kamu punya waktu 1 sore. Nggak tahu, apa kamu bisa kasih aku solusi yang memuaskan? Xiao Yang sengsara, fee endorser dari perusahaan. Rendah tapi harus artis bagus. Sales yang cari artis. Sudah di blacklist agensi. Pokoknya dia udah terima tugas. Dia, nantikan aja gajinya dipotong. Malu deh. Xiao Yang, gimana? Oke. Cuma cari satu selebriti kan? Percaya diri ya? Kalau gitu kita sepakat. Perusahaan kasih kamu anggaran 50.000. Aku harap sore ini kamu bisa kasih aku jawaban yang memuaskan. 50.000, cari artis aja susah, apalagi selebriti. Sudah, Xiao. Sekarang Anda bisa mulai bertindak. Oh ya, sepertinya dia tidak punya mobil ya? Mobil dinas perusahaan kita hari ini juga dipakai? Iya ya? Maaf sekali, hari ini pasti capek ya. Kamu harus cari selebriti naik motor listrik. Gak usah, telepon aja. Wah, sombong banget. Telepon aja udah cukup? Hahaha. Jia Bailai, cariin artis cewek dalam setengah jam. Untuk grup Y. Wah, serius banget ya? Hahaha. Xiao Yang, Pak Ye cari kamu. Xiao Yang, bisa nggak kamu tenang dikit? Kenapa kamu selalu bikin masalah buat aku? Aku lagi bantu kamu, loh. Udah cukup, Xiao Yang. Malu-maluin aku masih kurang, ya? Aku lagi bantu kamu. Dengar-dengar perusahaan butuh endorser. Aku cariin buat kamu, ada masalah? Kamu. Xiao Yang, malu-maluin aku masih kurang, ya? Keluarga anggap kamu miskin dan gak punya kuasa. Orang-orang sekitar juga meremehkan kamu. Aku gak peduli, yang penting kamu mau berusaha. Tapi kamu, gengsi terus, hidup susah sendiri. Mama lihat saja, kok. Udah cukup. Sekarang kamu bukan cuma mempermalukan dirimu sendiri. Kamu juga mempermalukan aku. Ngerti nggak? Gimana aku mempermalukan kamu? Kamu pikir kamu siapa?
Mau cari artis tinggal cari aja. Aku paling sebel sama orang kayak kamu. Cuma biar gengsi, ngomong besar. Kemarin di restoran, aku emang salut sama kamu. Tapi hari ini kamu bikin aku kecewa banget. Kamu anggap pacarmu cuma segini doang? Keluarlah dari sini. Goddess Nasional Zheng Yiren sedang syuting film Jianzhou hari ini. Goddess-nya ternyata di Yanzhou. Kalau bisa ketemu langsung enak ya. Permisi, ini kantor grup Y? Iya. Cari siapa ya? Saya cari Xiao Yang. Aduh, kamu Goddess. Zheng Yiren. Ya ampun. Boleh minta tanda tangan? Bukan. Bisa kasih tanda tangan buat saya? Boleh, dong. Boleh foto bareng lagi sama kamu? Tunggu sebentar dulu, ya. Saya mau cari Xiao Yang. Ayo, saya antar kamu. Bintang besar Zheng Yiren datang ke perusahaan kita. Cepat lihat. Bintang besar Zheng Yiren datang. Bintang besar datang. Cepat lihat, bintang besar datang. Bintang besar Zheng Yiren datang ke perusahaan kita. Cepat datang. Ini benar-benar ratu film Golden Horse, Zheng Yiren. Dewi nasional yang menguasai film, TV, dan musik, kenapa dia datang? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Aku kalah sama kamu. Ayo foto bareng. Long, ayo foto bareng. Xiao Yang. Masuklah. Xiao Yang, dia benar-benar mengundang selebriti. Yiren memberi salam kepada Raja Naga. Tuan, Anda memilihku sebagai duta. Sungguh suatu kehormatan. Biayanya? Tuan bercanda. Mana berani aku minta bayaran. Hanya ingin mengajak Anda makan malam saja. Kamu sedang menawariku? Tidak berani, Tuan. Maafkan hamba. Kerjakan tugasmu dengan baik, jangan banyak angan-angan. Keluar. Ya, Keberuntungan apa yang didapat si bocah ini? Bisa menipu bintang besar datang. Zheng Yiren dan Xiao Yang ini. Jangan-jangan ada hubungan? Kalau tidak, Diam. Xiao Yang berhasil mengundang selebriti untuk perusahaan kita. Berikan hadiah 500.000. kenapa bos ya marah-marah? Jangan-jangan cemburu? Xiao Yang, cepat atau lambat aku akan usir kamu. Aku ada urusan hari ini, aku pulang dulu. Bos ya mau pulang? Perlu beritahu menantu? Ngapain bilang ke dia? Biarkan dia temani si bintang besar saja. Yunju, jangan main-main seperti ini. Aku hari ini tidak bawa motor listrik. Bos Hao, kemarin Anda sendiri yang membuat malu. Uangnya tidak akan aku kembalikan. Lagi pula, tagihan makan kemarin ratusan ribu, masih aku yang bayar. Manfaat untuk Nona Ye, mana ada yang ditarik kembali. Tagihan makan aku ganti penuh, asal kamu mau bantu aku sekali lagi. Aku akan beri imbalan besar. Bos Hao, bersulang. Zhao Fangxiong, Ye Xiaowan. Kenapa mereka bersama? Tidak, pasti ada masalah. Bos Hao, bantuan apa? Asal aku bisa bantu. Aku? Tentu saja kamu bisa. Bantu aku urus Ye Yunshu. Tapi sebelum itu, hubungan kita seharusnya lebih dekat. Hahaha. Tidak, pasti ada yang aneh. Nanti di kamar, aku ke toilet dulu. Kamu siapkan kamera dan tali. Hehe. Pak Sao. Dibius. Tapi, lihat kakakmu, aku selamatkan kamu sekali.
Hah, main obat? Aku yang jago. Oh. Aduh, Kakak Sao, kamu lemah ginjal ya? sayang. Ah. Cantik, aku datang. Ah, ah. Hem. Mau manfaatin aku? Gak mungkin. Ini mana? Balik buat apa? Kan kamu baik-baik saja sama si artis besar. Balik buat apa? Sayang, kamu salah paham. Aku gak dekat sama dia. Kamu kesini. Gak dekat, terus keluar buat apa? Pulang malam-malam lagi. Ini, Wanginya parfum di badanmu gimana nih? Lehermu gimana nih? ini. Aku lupa bersihin. Jangan salah paham. Bukan kayak yang kamu pikir. Ye Xiaowan, kamu bunuh aku. Gila, kesel banget. Jangan. Bajuku? Kenapa aku di rumah? Ini mana? Xiaoyang? Brengsek. Sayang, minum sup ayam. Wah, lehernya udah bersih. Sayang, kemarin salah paham. Aku sumpah, gak pernah berbuat salah ke kamu. Udah gak penting lagi. Hari ini hari keluarga. Orang tua mau bahas perceraian kita. Kamu gimana? Aku cuma wanita yang diatur. 3 tahun lalu juga gitu. 3 tahun kemudian ada bedanya? Selama kamu gak mau, gak ada yang bisa pisahin kita. Nona cantik, saya mau cowok Parisian. Oke, Pak. Logat Prancis Anda sangat kental Paris. Ini tanda ginjal lemah, kalau saya tidak salah tebak. Akhir-akhir ini kamu sering makan daging kambing, ucai, teripang, abalon ya? Sungguh mengecewakan. Kamu anggap suamimu sendiri seperti itu? Kamu pergi dari sini. Sayang, kamu salah paham. Aku tidak dekat dengannya, aku lupa urus. Jangan salah sangka, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku memang tidak mau jadi alat yang bisa dikendalikan seenaknya. Tapi kamu juga terlalu mengecewakanku. Tenang, hari ini aku akan buktikan pada orang tuamu bahwa Xiaoyang ini bukan orang yang lemah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiaoyang, kamu ini. Luar dalam beda. Keluarga ya dulu buta mata. Sampai merekrutmu. Hari ini tunggu saja kamu diusir tanpa harta. Jadi pengemis? Cukup, Xiaowan. Ibu. Baiklah, kemari. Setelah pertimbangan matang, saya putuskan Xiaoyang dan Yunshu putus hubungan suami istri. Tanda tangani. Ibu, Xiaoyang dulu memang banyak hal yang tidak beres. Tapi sekarang dia sedang berusaha. Kak, dia itu sampah pengecut tapi nekat. Cepat cerai dengannya. Xiaowan, kamu kenapa? Xiaoyang, kamu memang pengecut. Sinting.
Cepat pergi. Minggat dari keluarga Ye. Jangan pernah muncul lagi. Ye Xiaowan, kamu ngapain? Kak, jangan bela dia. Dia itu Sinting. Kemarin aku hampir dinodai. Kalau tidak bangun sebentar, aku sudah dipaksa dia. Apa? Mengerikan. Sungguh mengerikan. Berani-beraninya kamu mengincar adik iparmu. Masih punya hati nurani. Dasar binatang. Bahkan lebih hina dari binatang. Xiaowan, apa yang kamu bilang benar? Aku ini putri keluarga Ye. Masa aku main-main dengan hal seperti ini? Ini kancing bajunya yang jatuh di kamarku kemarin. Kalau tidak bangun lebih awal, aku sudah dia. Ibu. Aku tidak mau hidup lagi. Xiaoyang, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kalau kamu memang laki-laki, tanda tangan di sini. Kamu. Kalian sungguh mengecewakan aku. Hah? Maksudnya apa ini? Dia pergi tanpa tanda tangan. Kenapa dia sama sekali tidak menyesal? Orang seperti ini kalau tetap di keluarga Ye, lambat laun jadi bencana. Kalian semua sampah. Kakek, Pak, Papa. Bukannya Bapak sedang berobat di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Kalau aku tidak tiba-tiba pulang, rumah tangga kalian sudah jadi seperti apa? Pak, Bapak mau apa? Aku dengar kalian berdua menyuruh Yunshu dan Xiaoyang bercerai, ya? Pak, soal kecil seperti ini tidak perlu Bapak pusingkan. Mereka sudah cerai. Apa? Kenapa bisa cerai? Kalian kacau. Sebelum aku berangkat, sudah kukatakan, mereka berdua tidak boleh cerai. Tidak boleh ceri. Mereka pasangan yang cocok. Cocok. Sungguh bodoh. Kakek, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Kenapa kamu selalu membela orang luar? Bodoh. Masalahnya belum jelas, sudah sembarang berkesimpulan. Bodoh. Sungguh bodoh. Kalian semua. Nanti sampai di kamar. Aku ke toilet dulu, kamu siapkan kamera dan tali. HMPH. Keluarga Zhao sialan. Kamu diracuni orang. Xiaoyang yang menyelamatkanmu dan mengantarmu pulang. Kalau tidak, kamu benar-benar akan dipermainkan. Sekarang masih ada alasan apa lagi? Kenapa dia tidak menjelaskan? Bodoh, naga raja tidak sudi membela diri. Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana kalian memperlakukan Xiaoyang? Penjelasan Xiaoyang mau kalian dengar? Pak, terus kenapa? Xiaoyang itu pengangguran, malas kerja. Sama sekali tidak cocok dengan Yunshu. Kamu tahu apa? Xiao. Ada hal yang tidak bisa kukatakan. Sudahlah, soal Xiaoyang, aku yang akan jelaskan padanya. Soal perceraian, jangan dibahas lagi. Yang Mulia Raja Naga, hamba mewakili keluarga, Ye meminta maaf. Semoga Yang Mulia tidak berkeberatan. Antara kita tidak perlu sungkan. Yang benar akan terbukti sendiri. Penyakitmu hampir sembuh, ya? Kalau bukan karena Yang Mulia Raja, Naga menggunakan pengobatan terbaik. Tulang-tulang tua hamba ini sudah hancur. Oh ya, kali ini aku membawa kabar. Ada yang berniat jahat pada Yunshu. Karena Pewan? Aduh. Yang Mulia Naga Raja, Pewan yang dikembangkan oleh Yunshu. Walaupun obat untuk saraf otak, tapi bisa merangsang neuron kalau dimodifikasi sedikit. Bisa jadi narkoba baru, banyak yang mengincar, hamba. Mohon jangan tersinggung dengan si gadis itu. Tenang, aku takkan biarkan Yunshu celaka. Hamba berterima kasih pada Naga Raja. Tuan muda, sudah jelas. Orang semalam adalah Xiaoyang. Xiaoyang lagi. Anak ini berkali-kali merusak rencanaku. Tuan muda, dia jago bertarung. Jago bertarung. Jago bertarung buat apa? Sekarang yang penting uang. Dan otak. Kamu pulang. Kalau ada yang tidak enak, langsung bilang padaku. Apa yang tidak enak? Soal adikku itu, semua orang salah menuduhmu. Kamu sama sekali tidak merasa juga dituduh?
Aku tidak peduli hal kecil seperti itu. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku berutang 1 tamparan, balaslah. Aku juga akan memberi 1 tamparan. Aku tidak mau berutang apapun, sekarang kamu bisa mulai. Kalau begitu aku mulai ya. Ayo. Berimbang, aku masak dulu. Aduh dasar brengsek. Masak apa lagi? Sup ayam. Kok sup ayam lagi? Bisa ganti yang lain gak? Yang lain boleh ada, sup ayam wajib. Mulai sekarang, aku jadi supir tetapmu, ayo pergi. Ayo. Hari ini hari kedua kerja. Semangat ya. Tenang, aku akan berusaha. Hang. Hari ini targetnya menang 10 game dulu. Wah jagoan sniper keren banget. Gimana caramu main? Ajarin dong. Perhatian. Ada tugas baru dari perusahaan nih. Yaitu menagih utang ke grup Jianda. Siapa yang mau pergi? Kamu aja. Atau kamu aja. Grup Jianda perusahaan besar, kalau nagih utang bisa dapat komisi. Kamu nggak tahu grup Jianda dulunya dari mana? Preman. Waktu negosiasi kerjasama dengan perusahaan kami dulu, pembayaran pertama ditunda terus. Xiao yang pergi tagih dulu. Baru keluar dari Icu hari ini. Dipukuli. Kakinya patah. Kejam banget, jadi gak ada yang berani pergi. Masalah ini belum selesai. Sore ini, aku mau lihat kamu sujud minta maaf ke Ye Yunshu. Dan buat kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku gak segan-segan bikin keluarga Wang hilang total. Pasti dilaksanakan. Wang Jianda. Kamu kurang jujur ya. Halo Manager Sang. Xiao Yang. Kamu kelihatan santai banget. Bagaimana kalau kamu saja yang pergi? Bisa gak pergi? Gak pergi juga boleh kok. Kalau gitu kamu yang pergi. Kalau gak bisa balikin, kamu juga gak usah balik lagi. Aku. Sudahlah, lebih baik aku yang pergi. Xiao Yang jangan pergi. Sudah, baik hati. Cuma deket-deket aku gampang kena jebakan orang. Betul kan, Manager Sang? Maksudmu apa, Xiao Yang? Gak ada maksud. Aku duluan ya. Xiao Yang. Perusahaan belum kasih asuransi buat kamu loh. Kalau ada apa-apa, perusahaan gak tanggung jawab. Gak perlu. Manager Wang, uangnya sudah masuk rekening kamu ya. Harap bantu ajarin baik-baik anak itu. Tenang, aku mau lihat siapa si manis yang gak tahu diri. Berani cari mati di sini. Bapak ini, ada keperluan apa datang ke grup Jianda kami? Dari grup Y, mau tagih utang. Orang-orang. Mau ingkar janji? Mau uang? Kamu minum teh ini dulu. Baru aku kasih. Minum, minum. Minum, kamu minum. Wang Jianda. Aku kasih waktu 1 menit buat kamu datang ke ruang tamu. 1 menit? Kamu pikir kamu siapa? Atau tanggung sendiri akibatnya. Suaranya kedengaran familiar. Kalau 1 menit lagi aku gak telepon kamu, bikin Jianda bangkrut. Bos Wang. Saham kita diakuisisi orang di titik terendah, pemegang saham. Xiao Yang sudah memiliki lebih dari 51%. Grup Jianda sudah berganti pemilik. Xiao Yang. Hahaha.
Kamu bukan orang bodoh kan? Si tolol ini bilang dia sedang telepon dengan Bos Wang. Selamat sore, Bos Wang. Selamat apa selamat? Sudah mau mati masih pura-pura baik kan? Kalau kamu benar-benar kenal Bos Wang, aku akan minum teh ini habis. Ayo maju. Putuskan kakinya untukku. Berhenti. Orang brengsek. Orang brengsek. Orang brengsek. Tuan Xiao, apakah Anda tidak apa-apa? Aku datang ke perusahaanmu, begini caramu menerima tamuku? Tuan Xiao, tenangkanlah emosi Anda. Itu salah saya karena kurang baik menerima Anda. Masih diam apa? Pergi keluar dari sini. Biarkan dia tinggal. Kamu tinggal di sini. Bukankah kamu ingin minum teh ini? Ini bahan yang kamu tambahkan sendiri. Minumlah. Sepanjang hidup yang paling benci adalah orang yang ingkar janji. Kamu tidak akan ingkar janji kan? Bengong apa? Minum. Pemegang saham terbesar grup Jianda. Bukan lagi Wang Jianda. Kamu tahu siapa yang membantu mendapatkan kontrak grup Y? Keluarga Sao yang bantu saya akan kenalkan Tuan Muda Sao padamu. Oke, bagus. Wang Jianda, jangan kira saya tidak tahu. Grup Jianda sudah berganti pemilik 3 hari yang lalu. Kamu menyulitkan grup Y, tahukah kamu itu perintah siapa? Bos Sao Fang Xiong. Sao Fang Xiong. Wang Jianda, kamu bersekongkol dengan grup Y. Menandatangani perjanjian tidak adil, hanya untuk mengisi kantong sendiri. Memindahkan aset, saya sekarang sudah berpihak ke Tuan Muda Sao. Apakah percaya Tuan Muda Sao akan menyerahkan umum pemegang? Mencopot jabatan CEO kamu, nanti. Jabatan ini mungkin jadi milik saya. Jangan-jangan masih ada orang yang pikir. Orang yang membantu grup Y mendapatkan kontrak dengan grup Jianda adalah Sao Fang Xiong? Bukankah itu dia? Keluarga Sao sekarang menguasai paling banyak saham grup Jianda, kamu tunggu mati saja. Benarkah itu Bos Wang? Berapa banyak saham perusahaan kita yang dimiliki keluarga Sao? Direktur utama. Keluarga Sao tidak memiliki satupun saham perusahaan kita. Tuan Xiao Xiaoyang. Pemegang 60% saham grup Jianda. Itu adalah ketua dewan grup Jianda. Bagaimana mungkin? Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk merusak bisnis perusahaan. Aku akan menuntutmu atas pelanggaran jabatan, kamu tunggu saja di penjara. Presiden Wang, aku salah. Direktur. Maafkan aku direktur, maafkan aku. Aku minum, aku minum. Aku hanya datang untuk menagih utang. Bagaimana mau menangani? Presiden Wang yang putuskan sendiri. Tenang saja direktur, mengenai pembayaran dari grup Y. Aku tidak tahu sebelumnya, aku juga ditipu oleh orang ini. Aku akan segera minta bagian keuangan untuk mentransfer uang. Selain itu, aku akan membayar denda keterlambatan sebesar 1 juta yuan lagi untukmu. Dan biaya kerugian waktu sebesar 5 juta yuan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang yang makan di dua sisi. Berani menipu aku Wang Jianda, kamu pasti mati. Direktur tunggu aku. Tugas menagih utang selesai, dapat tambahan uang saku 6 juta yuan lagi. Xiaoyang, kenapa kamu kembali secepat ini? Kamu tidak berani pergi kan? Dia tidak apa-apa? Apakah kamu sudah ke grup Jianda? Utang sudah berhasil ditagih, uangnya sudah masuk ke bagian keuangan. Kalau tidak percaya, cek sendiri saja. Manajer Zhang, bagian keuangan bilang, pembayaran awal 20 juta yuan dari grup Jianda sudah masuk. Apa? Tidak mungkin. Xiaoyang, kamu benar-benar berhasil menagihnya? Sangat hebat. Saudara Wang. Ini aku Sang Qiang. Si kecil Xiao yang sudah ke perusahaanmu menagih utang kan? Kamu sudah kasih dia uang? Bukankah kita sudah sepakat? Kita harus memberinya pelajaran. 10.000 yuanku sudah transfer ke kamu loh. Caramu kerja ini tidak terlalu bagus kan? Kamu yang tidak bagus. Kamu menjebakku ya? Oke baiklah, kamu tunggu aja. Aku akan bunuh kamu. Halo? Halo? Apa-apaan ini? Sekelompok bajingan. Sungguh, air dangkal banyak penjahat.
Benda menyebalkan. Bahkan hal sekecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Si kecil Xiao Yang itu terlalu aneh. Nasibnya terlalu bagus, 2 kali bisa bertemu orang berjasa. Nasib dihadapi kekuatan absolut. Nasib sebaik apapun juga hanya angin lalu. Ini. Colokan ini ke komputer perusahaan kelompok mereka. Rusak sistem mereka. Buat semua sistem mereka lumpuh total. Waduh, kejam banget nih. Nanti grup Y bisa hancur total, loh. Nggak ada pria sejati tanpa sedikit kekejaman, lagian. Bukannya lo juga naksir Ye Yunshu? Cuma saat dia paling lemah. Baru lo punya kesempatan masuk. Haha, Sao, kayaknya ada salah paham. Aku udah 5 tahun di grup Y, hubungannya kan dalam banget. Maksudku, harganya harus ditambah. Hahaha, minta ditambah ya? Ini 2 juta dolar AS. Cukup buat hidup lo sisa umur. Deal. Hahaha. Tapi kalau gagal lagi, bakal ku tunjukin panasnya pegang uangku. Tenang aja, Sao. Kali ini si Xiao yang itu habis. Pergilah. Ye Yunshu. Jadi milikku. P1. Juga milikku. Hari yang penuh semangat lagi. Loh, ini kenapa? Kok komputerku kena virus? Komputerku juga rusak. Nih, ada apa sih? Kalau dateng? Ada apa? Kenapa? Jangan pura-pura nggak tahu lo. Lo sendiri ngapain? Nggak tahu nih. Komputer di perusahaan kita pada kena virus semua. Barusan aku komunikasi sama divisi IT. Kata mereka, gara-gara ada yang buka situs nggak sehat. Beberapa file penting hilang, bikin perusahaan. Bisa kena risiko one prestasi kapan aja. Kerugian langsungnya sampai 2 miliar. 2 miliar? Jangan-jangan perusahaan bakal bangkrut. Gaji nggak bisa dibayar? Aku barusan konfirmasi lagi sama divisi IT. Sumber virusnya ada di divisi bisnis kita. Ya, salah satu orang di divisi bisnis kita ini. Siapa? Ini komputernya. Ternyata Xiao Yang. Jijik banget. Kerjaan malah lihat ginian. Lucu ya, emang lucu. Kok nyonya ya cari suami yang selucu ini sih? Kejadian kayak gini di divisi bisnis kita. Ya, aku juga ada tanggung jawabnya. Nggak nyangka. Di divisi bisnis, kita ada sampah masyarakat kayak gini. Bangsat, rekan-rekan dari divisi IT. Kita harus selidiki dengan keras dan ketat. Perusahaan tidak akan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Dan tentu saja, kami juga tidak akan membiarkan orang yang bersalah lolos. Jika urusan ini benar-benar dilakukan oleh Xiao Yang, dia tidak hanya tidak bersalah tinggal di perusahaan ini, dia juga harus bertanggung jawab secara hukum. Loh, bahkan keluarganya akan mengajukan perceraian lagi. Bahkan saya juga akan kehilangan muka habis-habisan. Presiden Ye, lihat. Cepat lihatlah. Tak kusangka kamu orang seperti ini, menjijikan. Saya tidak pernah melihat benda ini fitnah dari orang lain. Fitnah? Dasar anak muda, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang kamu sebabkan ke perusahaan? 20 miliar. Apakah kamu pernah melihat uang sebanyak 20 miliar? Sekarang bukti sudah jelas, masih mau berbohong. Ku beritahu ya. Jika kamu benar pria, akui saja dengan jujur. Mengusir Xiao Yang, kita tidak hanya dapat uang. Nanti juga lebih mudah untuk mengejar Ye Yunshu. Katanya mereka belum pernah tidur bersama, jadi itu jadi rezeki saya dong. Hei. Kamu kelihatan sangat senang ya? Dasar anak muda, sudah mau mati tapi masih tidak mau tobat ya. Presiden Ye, pastikan dia bertanggung jawab secara hukum. Dasar anak muda, tunggu saja kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Saya mau merokok sebentar. Hei Presiden Ye, hati-hati dia mau lari. Diam. Jika Departemen Teknologi tidak bisa memulihkan data, apakah kita benar-benar harus membayar ganti rugi 20 miliar? Apakah perusahaan ini benar-benar akan bangkrut? Jia Bailai?
Situasinya seperti ini. Suruh Guyan yang selesaikan ini untuk saya. Sang Tiang, biar saya lihat bagaimana kamu, badut ini, akan bermain-main. Ayo kita lihat. Bahkan Departemen Teknologi pun tidak bisa memecahkan masalah ini. Semua karena dia, perusahaan sampai mau bangkrut. Presiden ya tenang saja, virus ini bisa saya atasi. Terima kasih atas niat baikmu, kan kamu kerja di bagian bisnis. Masalah teknis tidak usah dipaksakan. Presiden ya percayalah, saya dulunya pernah belajar ini, jadi saya masih lumayan paham tentang ini. Ya sudah, cobalah. Jiao, ambilkan laptop saya. Oke. Mener. Presiden Ye, lihat ini. Pakai ini saja, saya mulai scanning virus sekarang. Staf teknis, catat baik-baik ya. Nanti jika ada kasus yang sama, lakukan saja sesuai dengan cara yang saya pakai hari ini. Belajar semalaman, sekarang giliranku. Setelah hari ini, aku akan jadi pahlawan besar grup Y. Ini apa sih? Ini virus monyet, nyalakan dupa dan software antivirusnya. Kamu tinggal diam-diam buka software antivirus ini. Lalu pura-pura lagi scan, ketik apa aja asal-asalan. Virus ini otomatis akan terhapus. Xiaoyang, tunggu aja kamu dipecat. Nanti aku yang dapetin si cantik. Selesai, haha. Software antivirus ini aku yang bikin sendiri. Lagi proses basmi virusnya. Semua jangan panik. Virus macam ini buatku gampang banget. Komputer di perusahaan kita sebentar lagi bakal normal lagi. Kok berhenti nih? Berhenti ya artinya udah selesai. Xiaoyang, lain kali jangan sering-sering nonton film biru. Biar nggak usah aku yang bersihin berantakanmu. Siapa yang suka nonton film begitu? Belum tentu. Aduh, kamu memang keras kepala banget ya. Bukan kamu, emang aku? Ya Meta. Kok bisa gini? Gila. Kok satu harddisk isinya film bokep semua? Mener Zhang, badan kamu masih oke banget ya? 80-an G, ini keterlaluan. Jijik. Kamu ngapain liatin aku? Kalian cowok-cowok emang sama aja. Kayaknya virus hari ini nggak bakal bisa diselesaikan. Kak Kiang, di flash disk kamu, virus dan antivirusnya lengkap. Cara pakainya gampang, mudah dipelajari. Mudah dipelajari ya? Aku bakal fitnah Xiaoyang dulu. Usir dia dari perusahaan, lalu jadi pahlawan. Nanti bos Ye, pasti dengan sendirinya datang ke pelukanku. Kak Sang, buat ngedeketin cewek, kamu memang rela segalanya ya? Ini bukan cewek biasa, dapetin dia untung besar. Xiaoyang, maaf aku salah sangka lagi padamu. Gak apa-apa sayang, semuanya udah jelas sekarang. Manajer Zhang, kamu memfitnahku, aku bisa paham. Lagi pula aku ini cuma gigolo. Kalau nggak kerja, masih ada istriku yang nafkahin. Kamu mau jadi pahlawan di depan rekan kerja, juga bisa dipahami. Tapi kamu nggak boleh egois, mengabaikan kepentingan perusahaan. Bikin perusahaan rugi 2 miliar, kamu sanggup ganti? Apalagi berani-beraninya mengincar istriku. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Urusan ini cuma pemilik toko yang tahu. Rekaman ini pasti palsu, rekaman ini pasti. Benar-benar tak kenal maka tak sayang, tak menyangka Mener Zhang bisa melakukan hal seperti ini. Menggunakan cara yang begitu hina dan licik. Kita semua telah ditipunya. Orang seperti ini harus diusir dari perusahaan. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Kamu pantaskah dengan didikan perusahaan?
Sekarang aku umumkan. Kamu dicopot dari posisi manajer departemen bisnis. Cepat kemas barangmu dan pergi. Karena kamu nak, akan kubunuh kau. Hati-hati. Kalau tak bisa jadi orang, lahir lagi. Atau ku kenai kau setiap ketemu. Seret dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku beritahu, aku akan kembali. Aku akan kembali. Wah, Xiao Yang, kamu hebat sekali. Imutnya. Xiao Yang. Ye Yunshu. Aku pasti akan membunuh kalian. Xiao Yang. Hari ini maaf ya. Tidak apa-apa, yang penting kamu percaya padaku. Denda 2 miliar. Ditambah kerugian lainnya. Hilang. Semuanya hilang. Jangan sedih untuk hal kecil ini. Apa kecil? Grup Yeku akan bangkrut. Pilot. Sudahlah, percuma bicara panjang lebar. Kamu pergi saja. Memang hal kecil. Aku bisa bantu. Serius? Kamu bisa pulihkan dataku? Kamu duduk tenang dulu. Sekarang lihat aku. Mulai pembersihan virus. Mata hantu mulai bantu bos pura-pura imut untuk merayu. Selesai. Sebentar lagi kamu bisa temukan file-file yang hilang itu. Terima kasih banyak, Xiao Yang. Iya? Gimana cara terima kasihnya? Aku kasih bonus ya. Aku tak mau uang. Kamu cium aku sekali. Mau lari? Jangan harap. Pak Ye, file yang hilang. Hilang? Itu file Pak Ye yang hilang sudah dipulihkan. Aku tak lihat apa-apa. Aku pergi dulu. Sayang, aku juga pergi dulu. Bukan kamu. Dia menciumku lagi. Xiao Yang, kenapa kamu bisa semua hal ini? Tapi rela jadi menantu yang tinggal di rumah mertua? Sudah larut malam begini. Kenapa lembur sampai larut malam? Virus hari ini bikin banyak kerjaan tertunda. Dan setelah pulih, banyak data yang perlu dirapikan lagi. Masa direktur utama Y Group begini? Makan mie instan buat makan malam? Urusanku. Mieku. Kata ahli, makan mie instan gak sehat. Aku beliin kamu makan malam. Mie instan aja dimakan, malah gak suka sup ayam buatanku. Dasar Xiao yang jahat. Mienya diambil, bikin aku kelaparan. Xiao Yang, itu kamu?
Wah, sial. Xiao Yang, kamu di situ? Xiao Yang, itu kamu? Xiao Yang, kamu bicara dong. Ah. Kamu, Zhang Qiang. Kamu mau apa? Mau apa? Aku kan sayang banget sama kamu. Udah ngasih segalanya buat kamu. Kamu gimana? Di hati cuma ada si Liang si manis itu. Kamu rasa aku mau apa? Kamu jangan mendekat. Ye Yunshu, ini kan kamu yang maksa. Kamu yang bikin aku hancur. Oh iya, kamu sama si Liang itu belum pernah tidur bareng kan? Nah malam ini, aku bakal kasih kamu nikmatin kebahagiaan sejati jadi perempuan. Jangan mendekat. Ayo, tolong. Xiao Yang, jangan mendekat. Si Liang itu cocok sama kamu? Mending ikut aku aja ya. Ye Yunshu, malam ini kamu jadi milikku. Xiao Yang, Obat bius. Tenang, aku di sini. panas banget. Wah, efek obatnya mulai. Hah? Bangun. Mati ya? Sao, kamu benar-benar imut banget. Hal kecil kayak gini aja nggak bisa dikerjain. Apa gunanya aku punya kamu? Udah gue bilang. Kalau kali ini gagal lagi, gue bakal kasih tahu kamu, duit gue itu panas banget buat dipegang. Sao, tolong kasih aku kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan itu buat orang mati. Kamu udah nggak punya. Kamu. Gimana, Ahuang? Tuan muda, seru nggak tadi pukulannya? Luar biasa. Terus kita selanjutnya. Gimana ngadepin Yunshu? Yunshu. Kita bakal nyerang dia dari akarnya. Xiao Yang, aku panas banget. Santai aja, tenangin diri. Aku bakal obatin kamu sekarang. Nggak bisa. Aku nggak boleh ngejahatin cewek yang lagi keracunan. Aku. Aduh, suami, cepetan ke sini. Aduh, ini bener-bener ngetes sifat manusia. Anggap aja ini bayaran buat aku. Cepetan. Hah? Oh, ternyata cuma mimpi. Gimana aku bisa pulang semalam? Aduh. Enggak. Kamu ngapain aja sama aku semalam? Sayang, jangan kaget-kaget gitu pagi-pagi. Bicaranya pelan-pelan aja. Xiao Yang,
Kamu semalam sama aku. Itu, Semalam. tolong. Xiao Yang, jangan mendekat. Malam ini kamu udah jadi milikku. Panas banget. Waduh, efek obatnya mulai bekerja. Suami, bantuin aku buka baju dong. Suami. Aduh, suami, cepetan ke sini. Ada cewek yang tangannya nggak bisa diam, jadi aku gantiin bajunya. Lalu aku bersihin badannya. Bentuk tubuhnya lumayan, loh. Bukan, maksudku. Apa kamu ngelakuin itu sama aku? Itu. Tentu aja aku ngelakuin hal lain juga. Aku juga ngeobatin kondisi kamu. Untungnya aku bertahan. Kalau nggak, pasti kamu yang masakku. Kamu. Benar-benar tidak ada. Kamu sendiri coba rasakan, pasti tahu. Rasakan sendiri. Tidak sakit. Masa sih benar-benar tidak ada? Masih tidak percaya aku. Kalau begitu, baju semalam kamu yang lepas? Yunshu, kita kan sudah lama menikah. Kok jadi kayak pacaran lagi? Siapa yang lama menikah sama kamu? Masih pacaran lagi? Aku kasih tahu. Ini rahasia. Kalau tidak, aku cabut mulutmu. Baiklah. Kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Aduh, kamu keluar dulu. Badanmu lumayan juga ya. Masa semalam benar-benar tidak ngapa-ngapain? Jangan-jangan dia nggak bisa? Yunshu, mikir apa sih? Aduh, Dang, waktunya makan. Nak, pinjamkan ayah 200 juta. 100 juta, 100 juta juga boleh. ayah, bukannya aku baru pinjamin kemarin? Kok pinjam lagi? Ayah nggak punya uang. Apa? Keluarga serahkan grup Y ke kamu, bilang gak punya uang? Itu rekening perusahaan, nggak berani pakai. Lagi pula, tabunganku sudah kuberikan semua ke ayah. Yunshu, ambil sedikit dari rekening perusahaan. Pinjamkan ke ayah, besok dikembalikan. Ayah, rekening perusahaan nggak bisa disentuh. Bagus. Ayah susah payah besarkan kamu, sekarang sudah besar. Sayap sudah kuat ya? Kamu gak berbakati gak mau pinjamin uang. Kamu kira ayah gak punya cara lain? Kamu, percaya nggak, rumah ini ayah jual. Ayah, kok bisa bilang begitu? Iya, ayah, mau pinjam uang. Setidaknya kasih tahu mau buat apa dong. Di sini mana ada hakmu bicara. Yunshu, tenang, pinjamkan 100 juta ke ayah. Nanti ayah menang balik uang yang kalah, balikin 500 juta ke kamu. Apa? Ayah main judi? Dulu sial, sekarang hoki ayah balik. Pokoknya kamu pinjamin, ayah pasti menang balik. Katakan, sebenarnya kalah berapa banyak? Habis semua. Tabungan seumur hidup, 2 miliar. Uang saku ibumu juga ikut kalah, kamu harus tolong ayah. Ayah lihat, kok nggak kasih tahu dari dulu? Yunshu, jangan bilang ke ibumu ya. Aku udah tanya dukun, katanya aku lagi hoki. Pinjamin ayah 100 juta, pasti untung. Ini kesempatan terakhirku. Kalau dukun beneran jitu, mereka udah disembah. Diam, kamu ngapain ikut campur? Main judi itu sebilang kalah, mending berhenti. Kalau judi bikin kaya, nggak ada yang buka kasino. Xiao Yang, mau ngasih pelajarannya? Berani taruhan? Kalau kamu menang, langsung aku kawinkan Yunshu sama kamu. Kalau kalah, Yunshu kasih aku 50 juta. Ayah, hitungannya jago banget ya. Oke, taruhan. Kalau aku kalah, aku pinjamin 100 juta. Kalau kamu kalah, harus bantuin aku dan berhenti judi. Deal. Aku ambil kartu. Siang. Santai, aku lagi hoki. Bantuin ayahmu lepas judi. Main blackjack, yang mendekati 21 menang. Tunggu, aku yang kocok. Kamu yang tua, duluan. Ya udah, gue duluan. Wahahaha.
Langsung dapat 10, haha. Ambil lagi. Hahaha, dapat 10 lagi. Kan aku bilang lagi hoki, kalian gak percaya. Gimana? Langsung 20. Xiaoyang, mau lawan gimana? Sini uangnya, hahaha. Karena kamu, 100 juta ini aku yang atur. Jangan bikin masalah lagi. Aku belum ambil kartu, kok tahu aku kalah? Haha, Xiaoyang. Kartu aja nggak lihat, nyerah aja. Sini uangnya. Blackjack. Kamu curang. Lihat mana aku curang? Sekalipun curang, nggak ada bukti, aku lapor fitnah. Bangsat. Berani ngomong gitu ke aku. Kalah ya terima. Enggak. Aku nggak percaya mau main lagi. Ayah udah kalah, sesuai janji, nggak boleh judi lagi. Yunshu, izinkan sekali lagi. Aku nggak terima sekali aja. Ayah, kapan aku dan Yunshu kawin? Tergantung kamu. Aku nggak percaya. Yunshu, kasih aku kesempatan terakhir buat judi lagi, terakhir banget. Udah, berapa kali pun cuma satu akhir, kalah. Sama-sama 21 poin. Gue tanya, lu pakai apa buat taruhan sama gue? Ayah. Xiaoyang, ajarin dong, aku kan bapak lu. Asal lu ajarin, malam ini. Gue bikin Yunshu nikah sama lu. Karena lu udah kalah, ya harus tepati janji. Dari sekarang, jangan judi lagi. Xiaoyang. Apa tiap kali judi pasti curang? Pasti dong, banyak triknya di sini. Nak, aku nggak rela. 200 juta hilang, nak. Aduh, 200 juta. 200 juta. Ayah, ngapain sih? Gue mau cari dia, gue lawan. Kalau mereka nggak balikin 200 juta, gue juga nggak mau hidup. Udah tua mainin pisau. Bahaya banget, yang buka kasino pasti orang berandalan. Lu pergi sendiri, bunuh diri. Udahlah, kasinonya di mana? Kalah ya menangin balik, nggak usah mati-matian. Xiaoyang, beneran lu bilang? Lu beneran bisa menangin uang gue yang hilang? Ngapain bohong? Gue masih nunggu lu bantuin gue nikah sama Yunshu. Lu jangan pergi. Orang sana semua preman. Kalau lu menang, mereka nggak bakal biarin lu pergi. Santai, orang yang bisa nahan gue belum lahir. Kasino Zhao. Zhao, Hao Fang Xiong. Zhao Fangxiong. Lihat gue gimana ngadepin lu kali ini. Plus, straight. Nah, udah cukup. Dari 10.000 dapat 5 juta. Udah untung besar. Masih awal, masih kurang 15 juta. Bayar, bayar. Hati-hati, dapat uang gak sempet pakai. Tenang, gue hoki besar. Yang master, ada masalah, Xiaoyang dateng. Menang 30 kali beruntun, bandar kalah 5 juta. Aduh, awalnya cuma mau ambil langkah drastis. Biarin Yerushan bangkrut total. Ternyata jadi strategi pancingan. Xiaoyang punya trik ini, menarik. Silakan masuk. Yingzi. Nanti lihat aksi kamu. Tenang, Zhao. Serahkan padaku. Wah, Xiao. Lama tak jumpa. Andai bukan mertua, aku tak tahu. Yinzhou punya tempat taruhan bagus. Saudara Zhao, ginjal, masih sehat? Hampir lupa, Xiao manis butuh duit. Bisa datang kapan saja, Yingzi. Temani Xiao main baik-baik. Silakan, Xiao Sang.
Zhao, aku menang banyak nanti. Jangan sampai kamu pecat Nona Yingzi. Saudara Xiao, siapa menang belum tentu. Bagus kalau begitu. Nona Yingzi, mainnya gimana? Sederhana, Dadu. Tebak besar kecil, aku yang kocok. Kamu tebak, taruh sesuai tebakan. Benar, kamu menang. Salah, aku menang. Adil, kan? Adil, sangat adil. Tenang, Nona Yingzi. Aku tak akan menang banyak. Cukup 20 juta saja. Rupanya Xiao Sang yakin menang. Di dunia ini, ada yang bisa kalahkan aku. Tapi bukan Nona Yingzi. Kamu terlalu sombong, Xiao. Semoga tak nangis pulang. Yingzi, mulai. Ronde pertama, 5 juta. Silakan. Tangga suara ajaib. Bisa ganggu pendengaran. Xiao Yang, lihat kamu menang gimana. Hah, Besar. Buka. Aku kalah. Ronde kedua, taruhan 10 juta. Wah, keluarkan jurus andalan. Xiao Sang, ronde ini takkan menang. Begini, biar kamu kalah puas. Aku yang tebak angkanya. Baik, tebak angka. Karena Xiao percaya diri, aku terima. baiklah Tuan Xiao, lihatlah yang ini. Tuan Xiao, tebaklah jumlah poinnya. Saudara Xiao, cepat tebak. Jangan-jangan tidak bisa menebak? Aku tadi sedang mempertimbangkan satu masalah. Kalau semua dadu bertumpuk, bagaimana cara menghitungnya? Tentu saja dengan mengambil dadunya. Tebak jumlah poin dari 3 dadu. 666, total 18 poin. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Aku menang. Tuan Xiao, siapa guru Anda? Aku tidak punya guru. Tangan ajaibmu biasa saja. Wah, saudara Xiao memang hebat. Baik. Yingzi, cepat berikan uangnya pada saudara Xiao. Antarkan saudara Xiao pergi. Saudara Xiao, Ye Yunshu ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkannya, tinggalkan uangnya dan ikut aku. Saudara Xiao, ayo pergi. Xiao Yang, Lepaskan Yunshu. Zhao Fangxiong, apa yang kamu lakukan ini? Tidak tahu itu melanggar hukum? Melanggar hukum? Yunshu, kamu yang bilang. Aku melakukan ini untuk mendapat kamu. Percaya? Jangan mimpi. Aku mati pun tidak akan membiarkanmu berhasil. Aduh. Tujuanku adalah untuk mendapatkan Pewan. Kamu. Hanya hidangan pembuka bagiku. Pewan hanyalah obat untuk mengobati saraf otak. Wah, wanita bodoh ini. Punya gunung harta tapi tidak sadar. Kamu begitu lemah. Memegang gunung harta ini di tangan. Hanya akan membawa kehancuran sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sama sekali tidak mengerti. Yunshu, kamu mengembangkan Pewan. Bisa merangsang saraf otak pasien mati otak. Sedikit diubah. Bisa jadi narkoba baru. Narkoba? Zhao Fangxiong. Lepaskan Yunshu, aku akan menyerahkan Pewan padamu. Kamu anggap aku bodoh? Xiao Yang. Berlutut, aku akan bebaskan dia.
Xiao Yang jangan, jangan. Yunshu, kau lihat? Dia tak peduli padamu, kan? Xiao Yang, Bebaskan Yunshu. Xiao Yang. Aku tahu kau licik, aku takkan ceroboh. Aku siapkan hadiah kecil untukmu. Suntik ini, aku langsung. Bebaskan Yunshu Mu. jangan. Xiao Yang, jangan. Xiao Yang, kau jangan. Jangan, Xiao Yang. Xiao Yang. Apa yang kau berikan padaku? Cuma suplemen kesehatan. Suplemen yang bikin tubuh dan pikiran rileks. Kalau kau tak keberatan, aku bisa biarkan Xiao Yang nonton aksi kita di sini. Bajingan, pergi. Hahaha. Xiao Yang. Kau baik-baik saja. Sudah selesai, kita pulang. Jia Bailai, datang ke kasino Zhao bersihkan sampah. Aku panas sekali. Xiao Yang, ayo, cintai aku tak tahan. Yunshu, tenang, aku akan obati kau. Sungguh menyebalkan. Aku ingin. Tak mungkin belum sembuh. Sudah sembuh? Aku cuma ingin. Kau laki-laki apa bukan sih? Sekarang aku tunjukkan apa itu laki-laki sejati.